Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu dengan judul Perancangan Solusi Digital untuk Pengelolaan Operasional di Warkop Juang. Sebelum kami masuk ke pembahasan utama kami, izinkan kami untuk perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama dari saya pribadi, yaitu Muhammad Farhan dengan NIM 1103220187. Dan saya izin untuk tidak on cam terlebih dahulu dikarenakan ada masalah dari kamera laptop saya. Perkenalkan, saya Nadia Audrey Setiadi dengan NIM 1103223003. Perkenalkan, saya Muharrem Hijrah Fajar dengan NIM 1103223022. Perkenalkan, saya Muhammad Rayhan Ananta Kabalmai dengan NIM 1103223077. Untuk pembahasan pertama langsung diserahkan ke Nadia. Yang pertama ada perkenalan perusahaan. Warkop Juang itu usaha warung kopi lokasinya di Bojong Soang yang menyajikan minuman dan makanan ringan dalam suasana santai. Buka dari pukul 8 pagi hingga 4 dini hari. Warung ini jadi tempat favorit mahasiswa dan warga, dikelola oleh 6 orang termasuk pemilik. Warga Juang terus berkembang dengan semangat gotong royong dan pelayanan yang ramah. Terus ada manajemen kualitas perusahaan. Yang pertama itu ada standar kualitas yang diterapkan oleh Warung Juang itu. Yang pertama ada konsistensi rasa minuman dan makanan, khususnya pada menu andalan seperti kopi susu dan mie rebus spesial. Yang kedua ada pelayanan yang ramah dan cepat, agar pelanggan merasa nyaman dan dihargai. Yang ketiga ada kebersihan area warung termasuk meja, kursi, alat makan, dan dapur. Yang keempat ada harga yang terjangkau dengan posisi yang layak untuk menjaga loyalitas pelanggan dari kalangan mahasiswa dan pekerja. Yang terakhir ada ketersediaan tempat yang nyaman dan terbuka yang mendukung suasana santai dan akrab. Lalu ada upaya dalam mempertahankan kualitasnya, yaitu yang pertama ada briefing internal rutin setiap minggu di mana seluruh anggota tim berdiskusi tentang kritik dan saran dari pelanggan serta evaluasi layanan. Yang kedua ada penggunaan SOP sederhana dalam pembuatan menu agar rasa dan kualitas sajian tetap stabil meskipun dilakukan oleh staf yang berbeda. Yang ketiga ada pembersihan menyeluruh dilakukan 2 kali sehari, yaitu sebelum buka dan setelah tutup operasional, serta pengecekan kebersihan berkala saat jam operasional. Yang keempat ada pengawasan langsung oleh pemilik, yang tidak hanya berperan sebagai manajer, tetapi juga turut membantu operasional harian dan memberikan arahan langsung ke tim. Yang terakhir ada penerimaan masukan dari pelanggan secara langsung, baik secara lisan maupun melalui media sosial untuk dijadikan bahan perbaikan dan inovasi. Selanjutnya ada manajemen risiko. Yang pertama itu adalah identifikasi risiko. Berikut adalah data-data yang kita dapat setelah kami survei ke Warkop Juang. Kategori risikonya itu ada 4, yaitu ada persediaan, teknologi, keuangan, dan lingkungan. Risiko yang diidentifikasi itu untuk yang persediaan adalah stok barang tidak terjual karena tidak sesuai referensi pelanggan. Lalu yang teknologi, tidak adanya sistem pemesanan jarak jauh atau online. Yang ketiga, di bagian keuangan, pendapatan menurun saat hujan deras atau libur panjang. Yang terakhir, di kategori lingkungan, pelanggan nongkrong terlalu lama tanpa transaksi atau membeli. Berikut adalah analisis risikonya. Untuk yang stok barang tidak terjual, dampaknya itu sedang, kemungkinannya tinggi, dan risikonya tinggi. Keterangannya itu barang bisa basi atau expired dan menyebabkan kerugian. Lalu risiko yang tidak ada sistem
pemesanan jarak jauh atau online, dampaknya itu tinggi, kemungkinannya sedang, dan level risikonya tinggi. Keterangannya yaitu pelanggan terbatas, hanya datang langsung. Resiko selanjutnya itu pendapatan menurun saat hujan atau libur panjang. Dampaknya itu juga tinggi, kemungkinannya tinggi, dan level resikonya juga tinggi. Keterangannya trafik pelanggan berkurang drastis. Lalu yang terakhir, resiko lingkungan, dampaknya itu sedang, kemungkinan sedang, dan level resikonya sedang. Keterangannya itu mengganggu rotasi pelanggan. Untuk toleransi resikonya, Warkop Juang ini memiliki toleransi rendah terhadap resiko yang berdampak besar terhadap pendapatan, efisiensi, dan kelangsungan usaha seperti stok tidak laku, tidak adanya sistem pemesanan online, dan penurunan omset saat hujan atau libur panjang. Berikut adalah strategi mitigasi risiko. Untuk risiko yang pertama yaitu stok barang tidak terjual, strateginya adalah evaluasi menu berdasarkan pesanan terbanyak, kurangi stok menu untuk menu yang kurang laku. Selanjutnya, risiko yang tidak ada sistem pemesanan jarak jauh. Strateginya itu adalah membuat sistem pre-order via WhatsApp atau form online atau rancang aplikasi sederhana. Untuk risiko yang pendapatan menurun saat hujan atau libur, yaitu strateginya memanfaatkan fasilitas indoor dengan membuat promo ngopi saat hujan atau paket bundling. Yang terakhir, untuk yang risiko pelanggan nongkrong, strateginya itu tetapkan per jam saat ramai. Beri pengingat secara halus. Lalu yang keempat itu ada stakeholder perusahaan. Berikut adalah daftar stakeholder dan perannya. Pertama itu ada pemilik. Seperti yang diketahui, pemilik dari Juang itu adalah seorang dosen. Namun ketika kami survei, dosennya itu tidak diketahui namanya siapa oleh karyawannya. Peran dalam perusahaannya itu untuk pemilik itu pengambilan keputusan utama, pengelola operasional dan keuangan, pengawas kualitas layanan. Lalu di sana itu ada karyawannya itu 5 orang. Mereka itu bertugas menyajikan makanan atau minuman, menjaga kebersihan, melayani pelanggan, dan shift-nya itu bergantian. Mereka shift pagi dan malam. Lalu ada supplier. Supplier ini mereka menyediakan bahan baku utama seperti kopi, susu, mie instan, dan lain-lain. Selanjutnya pelanggan. Pelanggan ini penerima layanan, sumber pendapatan, dan pemberi umpan balik terhadap kualitas pelayanan. Yang terakhir adalah lingkungan sekitar. Yang lingkungan sekitar ini komunitas sekitar yang terdampak oleh aktivitas operasional Warkop. Berikut ada struktur organisasi Warkop Juang. Seperti yang ada di gambar, ada pemilik usaha, supervisor, admin keuangan, karyawan shift pagi, dan karyawan shift malam. Urutan stakeholder berdasarkan pengaruh. Yang pertama itu pemilik, karena dia itu mengontrol arah usaha, operasional harian, dan pengambilan keputusan penting. Selanjutnya yang kedua itu pelanggan, karena pelanggan ini menjadi sumber utama pemasukan dan penyumbang reputasi melalui pengalaman mereka. Yang ketiga itu karyawan, karena menjalankan operasional harian dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Selanjutnya yang keempat itu supplier, menentukan kelancaran pasokan bahan baku yang berdampak pada kualitas. Baru lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini perlu dijaga hubungannya agar tidak terjadi konflik, mengingat jam operasional di Warkop Juang ini panjang sampai pagi lah. Oke, yang kelima yaitu permasalahan dan solusi dari proyek. Masalah dari proyek ini dari hasil wawancara kami kemarin yaitu Warkop Juang menghadapi kendala dalam hal pelayanan pemesanan dari pelanggan di lingkungan sekitar. Karena saat ini Warkop Juang ini belum punya sistem atau mungkin metode buat layanan antar ke pelanggan di sekitar Warkop Juang ini gitu. Jadi banyak peluang penjualan dari pelanggan yang gak bisa datang langsung ke tempat, jadi terlewat itu peluang-peluangnya. Solusi yang kami usulkan ke Warkop Juang yaitu mengembangkan sebuah aplikasi pemesanan dan pesan antar berbasis web atau mobile. Aplikasi ini dirancang agar pelanggan di lingkungan sekitar dapat dengan mudah melihat menu, melakukan pemesanan, dan memilih opsi pengantaran. Solusi ini bertujuan untuk
meningkatkan volume penjualan serta memperluas jangkauan pelayanan tanpa harus bergantung pada platform-platform pihak ketiga. Yang keenam itu rencana penyusunan proyek. Masalah yang diselesaikan yaitu kendala sistem pemesanan dan pengantaran yang menyebabkan keterbatasan dalam menjangkau pelanggan yang non langsung gitu, yang tidak bisa datang ke tempat langsung. Solusi yang bisa diberikan itu pembuatan aplikasi sederhana yang mencakup fitur daftar menu, sistem pemesanan, input alamat, pengiriman, dan notifikasi pesanan masuk. Durasi proyek yaitu selama 2 bulan, minggu pertama dan minggu kedua yaitu riset kebutuhan dan perancangan tampilan antarmuka. Minggu ketiga dan minggu keempat yaitu pengembangan versi awal aplikasi. Minggu kelima dan keenam yaitu uji coba dan evaluasi fungsionalitas. Minggu ketujuh dan kedelapan itu implementasi dan pelatihan pengguna. Anggaran yang kita anggarkan perkiraannya itu sebesar 3 juta rupiah. Yang mana yang pertama itu dari desain UI UX dan mockup untuk aplikasinya sendiri yaitu sebesar 500.000 rupiah. Yang kedua itu pengembangan dari aplikasi itu sendiri yaitu sebesar 2 juta rupiah. Dan yang ketiga dan terakhir yaitu pengujian dan dokumentasi 500.000 rupiah. Output proyek yang kami hasilkan yaitu aplikasi pemesanan dan pengantaran berbasis web atau mobile yang dapat digunakan oleh pelanggan di sekitar Warkop Juang. Manfaat yang bisa langsung dirasakan yaitu yang pertama menambah akses layanan bagi pelanggan yang tidak bisa datang langsung. Yang kedua yaitu meningkatkan potensi penjualan dan omset harian. Yang ketiga itu memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses pemesanan. Yang keempat menambah nilai profesionalitas dan daya saing dari Warkop itu sendiri. Kemudian untuk bagian dokumentasi, di sini foto kelompok kami melakukan wawancara di tempat. Kemudian untuk pengembangan dari Warkop itu sendiri kita membuat aplikasi. Jadi para pelanggan bisa meng-scan kode QR di meja masing-masing. Semisal ini di-scan di meja 12, maka langsung otomatis dialokasikan ke meja 12 untuk aplikasinya sendiri. Kemudian para pelanggan bisa membeli makanan, minuman, hingga roti bakar. Dan juga para pelanggan bisa melakukan pembayaran langsung di aplikasi tersebut. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.